Di masa depan, terjadi kiamat zombie yang hampir membuat manusia punah. Terdapat dua orang mantan pemain bisbol, yakni Mickey dan Ben, termasuk di antara sedikit yang selamat. Mereka terpaksa berkeliaran di hutan dan provinsi New England untuk mencari pembekalan, dengan secara berkala mempertahankan diri dari zombie yang haus darah. Pada kenyataannya, dunia pasca virus zombie ternyata sangat membosankan. Ben beradaptasi dengan realita baru yang lebih cepat daripada temannya, yakni dia belajar cara membunuh zombie dan mendapatkan makanan dengan cara improvisasinya. Sebaliknya, Mickey takut mengangkat senjata dan lebih memilih untuk memutuskan hubungan dari kenyataan dengan bantuan musik di handphonenya. Selama serangan mendadak lainnya, orang-orang itu menemukan mobil yang ditinggalkan. Seorang wanita zombie keluar dari kursi pengemudi dan Ben pun langsung bereaksi dan menembak kepalanya. Mereka selamat dan mobil segera dinyalakan dan sekarang mereka dapat melanjutkan perjalanan. Mickey menawarkan untuk mampir ke rumah mantan pacarnya untuk mencari bekal di sana. Saat Ben menggeledah rumah untuk mencari zombie, Mickey bernostalgia di kamar mantan kekasihnya itu. Dia mengambil disk baru dari meja riasnya untuk memainkan musiknya. Sedangkan di sisi lain, Ben hanya memilih apa yang berguna bagi mereka di jalan, dan dengan demikian menemukan dua walkie-talkie yang dioperasikan dengan baterai. Para lelaki mengambil selimut dan bantal dari kamar perempuan itu untuk bermalam di dalam mobil. Mickey telah berkeliaran di rumah-rumah terbengkalai dan bermalam di jalan, jadi dia mengajak Ben untuk tinggal di rumah itu, setidaknya untuk sementara. Ben percaya bahwa tinggal di suatu tempat tidaklah aman dan mereka harus terus bergerak untuk bertahan hidup. Dia mengingatkan temannya bahwa ketika bencana zombie ini dimulai, mereka mengunci diri di rumah Mickey selama 3 bulan bersama seluruh keluarganya. Tinggal di ruangan tertutup ternyata seperti neraka. Perusahaan dengan cepat kehabisan makanan, dan Ben harus membunuh anjing itu agar keluarganya tidak mati kelaparan. Pada akhirnya, para zombie tetap masuk ke dalam rumah dan hanya 2 sahabat yang berhasil bertahan dalam pembantaian itu. Mickey harus setuju dengan temannya dan mereka melanjutkan perjalanan tanpa pemberhentian terakhir. Suatu hari, Mickey menemukan walkie-talkie dan memasukkan baterai ke dalamnya. Dia dan Ben memutuskan untuk memeriksa jangkauan radio dan tiba-tiba menangkap sinyal orang lain. Orang-orang itu mendengarkan percakapan orang-orang lain yang masih hidup, di mana mereka mendiskusikan daftar pembelajaran untuk orang-orang di camp. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mickey mendengar suara orang lain. Dari dialog mereka, dia mengerti bahwa di suatu tempat tak jauh dari mereka ada orang yang terus hidup seperti dulu. Mereka merayakan ulang tahun, menonton film, dan selalu makan dan tidur. Mickey memutuskan untuk campur tangan untuk meminta bergabung dengan mereka di camp. Namun, seorang laki-laki dari radio menjawab dengan kasar dan mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di camp ini. Suara itu juga bertanya kepada orang lain bernama Annie untuk menghentikan kontak dengan orang-orang. Dalam keputusasaannya, Mickey mencoba bernegosiasi dengan orang-orang asing itu, tapi mereka malah memutuskan hubungan. Ben dengan tenang menerima apa yang terjadi dan menawarkan untuk melupakan percakapan ini. Namun temannya tidak dapat menerima penolakan itu dan terus mencoba menghubungi Annie. Ben merasa sangat ironis dengan tindakan Mickey itu. Dia memberitahu temannya bahwa dia terlalu romantis tentang orang asing itu dan mengharapkan hal yang sia-sia. Berpikir bahwa dia akan menjadi wanita cantik yang akan menyelamatkannya dari invasi zombie. Sebaliknya, Ben lebih realistis dan menyarankan Mickey untuk mengikuti teladannya agar dia bisa bertahan hidup. Teman-teman tiba di sebuah motel yang ditinggalkan. Mickey pergi untuk memeriksa gedung dan ternyata ada zombie dikunci di salah satu ruangan. Ben harus menerima pukulan lagi dan melindungi mereka dari kematian. Ben mencoba membujuk temannya untuk bergabung dengannya dan belajar cara membunuh zombie, tapi Mickey merasa tak perlu melakukan itu. Segera Mickey mendapatkan kesempatan untuk menghadapi zombie 1 lawan 1. Ben pergi berenang sementara Mickey tertidur lelap di dalam mobil. Karena itu, dia tidak mendengar bagaimana mayat gadis itu mendekati mobil. Zombie itu datang sangat dekat dan berusaha untuk masuk ke mobil, dan Mickey akhirnya bangun. Mickey sangat ketakutan dan tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan bagaimana cara membela diri. Dia menemukan dirinya sendirian dengan zombie untuk pertama kalinya. Jadi dia mati-matian mencoba berteriak agar Ben menyelamatkannya. Setelah mengamati aksi zombie itu selama beberapa waktu, dia menyadari bahwa zombie itu tak mengerti cara masuk ke dalam dan hanya menempelkan tubuhnya di mobil. Kemudian dia menyadari bahwa meskipun apa yang ada di depannya sekarang adalah zombie, dia dulunya adalah seorang gadis cantik. Karena Mickey telah menghabiskan waktu berbulan-bulan tanpa keintiman, dia memutuskan untuk memanfaatkan situasi itu dan memuaskan kebutuhannya dengan melihat gadis itu.
Klimaks momen romantis mereka diakhiri dengan Ben yang kembali ke mobil dan menembak kepala zombie itu. Setiap hari ketegangan antar teman meningkat. Mereka berangkat lagi dan menggeledah rumah-rumah yang ditinggalkan. Pada titik tertentu, Mike kehilangan kesabaran dan memberitahu temannya bahwa mereka akan menginap di rumah itu. Ben membuat kelonggaran, tetapi sebagai gantinya mengambil pemutar musik milik Mike. Dia menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa Mike kehabisan semua baterai dan membahayakan nyawa mereka. Dia tak mungkin mendengar zombie karena musik yang keras. Ben mencoba menjelaskan kepada temannya bahwa mereka harus bekerja sebagai tim dan saling membantu untuk bertahan hidup. Setelah kata-kata temannya itu, Mike ketakutan lagi, lalu dia pergi. Di dalam kamar, Mike mencoba menghubungi Annie lagi. Gadis itu akhirnya menjawabnya dan memberitahunya bahwa dia bisa diasingkan karena percakapan mereka. Dia memperingatkan Mike bahwa camp orang yang selamat sama sekali tak seperti yang dibayangkannya dan memintanya untuk melepaskan gagasan untuk bergabung dengan mereka. Mike siap meninggalkan Ben sendirian untuk bergabung dengan mereka, tapi Annie kembali menyuruhnya pergi dengan cara yang kasar. Sementara itu, Ben akhirnya membiarkan dirinya sedikit rileks dan dia menyalakan musik dengan volume penuh, minum dan menari dengan pistol. Di tengah malam, dia mendengar suara mencurigakan di luar rumah dan menyandra zombie. Ben memutuskan untuk memberi temannya itu pelajaran cara bertahan hidup yang sangat ekstrim. Dia meninggalkan kelelawar di sebelah Mike yang sedang tidur, lalu meluncurkan zombie yang ditangkap ke dalam ruangan dan menutup pintu. Setelah terbangun, Mike ketakutan dan memohon kepada temannya untuk membiarkannya keluar. Namun Ben bersikeras bahwa dia harus mengurus zombie dengan kelelawar itu. Teriakan ketakutan Mike dan suara pukulan terdengar dari kamar. Ben dengan hati-hati membuka pintu dan melihat temannya terengah-engah, benar-benar berlumuran darah zombie. Marah, Mike menyerbu temannya dan memukulinya. Meskipun demikian, Ben senang karena Mike akhirnya bisa membela dirinya sendiri dan membunuh zombie yang berjalan untuk pertama kalinya. Mike memberitahu temannya tentang percakapannya dengan Annie dan dia mengatakan bahwa dia memintanya untuk melupakan kemah. Setelah kehilangan harapan untuk hidup normal, Mike mulai menangis. Ben menenangkannya dan mereka melakukan perjalanan lagi, menikmati alam yang indah dan menemukan hiburan di sekitar mereka. Mereka pergi memancing bersama, berbagi kisah hidup, bermain bisbol dengan apel, dan makan buah langsung dari pohonnya. Suatu hari mereka menemukan sebuah mobil kosong, ditinggalkan tepat di tengah jalan. Ben yang giat memutuskan untuk mengeluarkan bensinnya, tapi Mike memperhatikan bahwa kap mobil masih panas. Orang-orang itu menyadari bahwa mereka tak sendiri dan memanggil pemilik mobil. Tak ada yang menjawabnya, Ben pun memutuskan untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Dan tak lama setelah itu, Ben pun menyadari bagaimana orang asing itu menyandera Mike, meletakkan pisau di tenggorokannya. Pria itu menuntut untuk memberinya kunci mobil orang itu. Jika tidak, dia akan membunuh Mike. Ben pun menawarkan untuk pergi bersama orang asing itu, tapi orang asing itu berencana untuk berangkat ke Arizona dan tidak membutuhkan teman seperjalanan. Kemudian Ben mengencangkan suaranya dan bertanya dari siapa dia ingin melarikan diri. Lalu Ben mengatakan bahwa dia siap membunuh orang yang mengejarnya. Orang asing itu mengatakan bahwa ada beberapa orang yang berjanji untuk melepaskannya, sekaligus mengembalikan truknya jika dia bekerja untuk mereka sepanjang musim dingin. Namun sayangnya orang-orang itu berbohong dan pria ini harus lari agar mereka tidak menangkapnya. Pria itu pun kembali marah dan mulai mengancam akan mencabut mata Mike. Untuk menenangkannya, Ben mengatakan bahwa kuncinya ada di kunci kontak mobil. Ben membuat perjanjian dengan orang asing itu untuk membuang senjatanya dan tidak menghentikannya pergi jika dia membebaskan Mike. Pria itu setuju, mendorong Mike yang ketakutan itu menjauh darinya dan berada di belakang kemudi. Tapi ternyata kuncinya bukan di kunci kontak, melainkan di saku belakang milik Ben. Menyadari kesalahannya, pria itu mencoba lari ke lapangan, tapi Ben membunuhnya, membuat Mike kaget. Mereka berdua berdebat tentang tindakannya itu ketika mereka menyadari bahwa ada tamu yang tak diundang yang telah tiba di sana. Seorang wanita dari dalam mobil memberitahu ke Mike dan Ben bahwa mereka datang dengan damai dan hanya ingin mengambil mobil yang ditinggalkan untuk diisi bensin. Mike tak melihat ada yang salah dengan ini, sementara Ben tetap waspada mengarahkan pistol ke mobil orang asing itu. Seorang gadis cantik keluar dari situ dengan seorang pria besar dengan pistol di tangannya.
Wanita itu memerintahkan asisten untuk mengambil tabung dan pistol-pistol, lalu bersama-sama mereka mendekati Mickey dan Ben. Gadis itu bertanya pada orang-orang yang mengemudikan mobil, lalu Ben berbohong bahwa pengemudi itu digigit oleh zombie dan karena itu dia harus dibunuh. Orang asing itu melanjutkan percakapan dan bertanya apakah pria ini mengatakan sesuatu tentang dirinya dan dari mana asal mobil itu. Di sini Ben pun paham bahwa mungkin inilah kelompok yang dimaksud oleh pria asing itu, sehingga dia pun memutuskan untuk berpura-pura bodoh. Dia mengatakan bahwa pengemudi itu tidak mengatakan yang penting. Sebaliknya, Mickey tak memahami bahaya situasi tersebut dan malah mengenali gadis itu sebagai orang lain di radio yang tak lain adalah Annie. Menyadari mereka telah ketahuan, Annie menembak kaki Ben dan mengarahkan pistol ke Mickey. Dia mengancam akan membunuh orang-orang itu jika mereka mengikuti mereka di camp. Annie mengambil kunci dari mereka dan melemparkannya ke lapangan agar mereka bisa pergi sementara orang-orang mencari kuncinya. Ben tak berhasil menemukan kunci di antara rerumputan. Sampai hari mulai gelap, lalu Ben menawarkan untuk menunggu malam ini di dalam mobil dan melanjutkan pencarian di pagi hari. Di tengah malam, Mickey mendengar suara yang mencurigakan. Mereka menyalakan lampu depan dan melihat kerumunan zombie yang kelaparan sedang bergerak ke arah mereka. Karena cederanya, Ben tak bisa pergi jauh, sehingga mereka tak bisa keluar di mobil itu. Pada pagi harinya, mobil itu dikelilingi oleh orang mati di semua sisi. Zombie-zombie itu tak bisa masuk dan menggoncangkan mobil dari sisi ke sisi. Jadi mereka berdua menghabiskan beberapa jam dikurung di sana. Sementara Ben mencoba memikirkan jalan keluar dari situasi itu. Dia menembak mati para zombie, namun terlalu banyak zombie di luar. Ben kehilangan kesabarannya dan menyalahkan Mickey atas apa yang terjadi. Karena jika dia meninggalkan Annie sendirian, mereka tak akan terjebak. Beberapa jam berlalu, Ben dan Mickey mengerti bahwa persediaan air dan makanan mereka tak akan bertahan lama. Sekarang orang-orang hanya bisa menebak siapa yang akan menyerah lebih dulu, mereka atau para zombie. Keesokan harinya, teman-teman menutupi semua jendela dengan selimut, berharap zombie akan pergi jika tidak melihatnya. Namun zombie itu tak pernah meninggalkan mangsanya. Agar mereka tidak stres, Ben memutuskan untuk mabuk dan bersenang-senang, meskipun situasinya sangat fatal. I'm trapped in a fucking car. Di pagi hari, Ben dan Mickey menyadari bahwa mereka tak dapat menunda hal yang tidak terhindarkan itu terlalu lama. Mereka perlu mencoba mendapatkan kuncinya dan keluar dari neraka ini. Ben meminta Mickey untuk keluar dan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Ben meminta temannya untuk meninggalkannya sendirian dan melarikan diri jika dia tidak dapat menemukan kuncinya. Mickey pun berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan temannya itu. Setelah menghisap rokok terakhirnya, dia pun keluar melalui lubang menuju kebebasan. Bagi Ben, saat paling menyiksa dalam hidupnya dimulai. Dia menghabiskan menit-menit panjang yang sepertinya tak ada habisnya baginya untuk menunggu temannya. Pria itu hampir putus asa ketika tiba-tiba dia mendengar ketukan dari atas. Mendengar itu, dia pun gembira. Lalu dia membuka palka dan membiarkan Mickey masuk. Dia bertanya kepada temannya itu, apakah dia dapat menemukan kuncinya. Namun dia memperhatikan bahwa ada yang salah dengan dirinya. Mickey menunjukkan tangannya yang berlumuran darah, dan Ben menyadari bahwa dia telah digigit zombie. Saat ini harapan Ben hanyalah kematian. Mickey sambil menangis bertanya kepada temannya itu apa yang harus dia lakukan. Namun dia telah memilih satu keputusan yang tepat. Ben pun menembak Mickey tepat di kepalanya dengan perasaan yang penuh kesedihan. Setelah kejadian itu, Ben menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam pasrah, berusaha move on dari kematian temannya itu. Setelah beberapa waktu, dia berkomunikasi melalui radio dengan Annie. Pria itu bercerita tentang trik yang mereka lakukan untuk melarikan diri dari rumah orang tua Mickey. Orang-orang itu memikat zombie ke satu sisi rumah dan membiarkan mereka masuk, sementara mereka sendiri keluar dari sisi yang lain. Ben memberitahu Annie bahwa dia akan mencoba mengulangi trik ini. Jika dia selamat, dia akan menemukannya dan menembak kepalanya. Ben pun menyalakan pemutar musik Mickey dan melepas selimut dari jendela mobil untuk menarik perhatian para zombie. Saat mereka berkerumun di dalam mobil, dia keluar melalui bagasi. Dan di akhir cerita, tampak Ben yang tertatih-tatih di jalan. Dia ditinggalkan sendirian tanpa perbekalan dan senjata, dan kerumunan zombie lapar mulai mengikutinya. Oke guys, begitulah rekapan dari film The Battery tahun 2012. Terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.